Para ulama berperan besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengatur strategi, membentuk pasukan, memberi edukasi, menyadarkan rakyat, bahkan memimpin perang. Ikuti Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Ridwan Abdullah adalah sosok yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama, NU. Ia menciptakan lambang organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, berdasarkan perintah dari muassis NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kepada Kiai Ridwan, Mbah Hasyim berpesan agar lambang dibuat secara orisinil, tidak boleh meniru bendera atau simbol manapun. Selain itu, lambang hendaknya menunjukkan haibah dan kemegahan NU sebagai organisasi besar. Kiai Ridwan pun mulai merancang dan membuat lambang NU yang didirikan pada tahun 1926. Namun, berulang kali ia membuatnya, tak satu pun yang dirasa cocok olehnya sesuai yang dipesankan oleh Mbah Hasyim. Ia pun mencoba membuatnya lebih serius. Bahkan Kiai Ridwan meminta agar tidak seorang pun dari keluarganya masuk ke kamarnya. Dari ratusan sketsa yang dibuat selama beberapa bulan, tidak juga menghasilkan lambang yang diinginkan Mbah Hasyim. Bahkan hingga kurang 1 bulan menjelang pelaksanaan Muktamar kedua tahun 1927 di Surabaya, lambang itu tak kunjung selesai. Karena pembuatan lambang NU itu selalu ditagih dan diminta oleh sejumlah kiai, akhirnya Kiai Ridwan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istikharah. Adapun hasil istikharahnya, ia mendapatkan isyarat di langit terlihat lambang jagat yang dikelilingi bintang berjumlah 9. Lambang yang dilihat dalam mimpinya itu langsung dilukis. Kiai Abdul Wahab Hasbullah tercengang melihat hasil rancangan itu. Saat itu pula, ia menyampaikan kepada Mbah Hasyim di Tebu Ireng, Jombang. Mbah Hasyim sempat tidak percaya ketika melihat rancangan yang indah itu. Mbah Hasyim pun menyetujui lambang itu. Namun, beliau meminta Kiai Ridwan untuk mentasihih lagi kepada Kiai Nawawi Sidogiri Pasuruan. Saat itu juga, Mbah Wahab meminta rombongan berangkat ke Sidogiri. Kiai Nawawi lalu menyitir potongan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ia berpesan, ayat ini hendaknya diwujudkan dalam lambang. Kiai Ridwan lalu menulis potongan ayat ini yang dilambangkan dalam bentuk tali Allah yang mengikat bola dunia. Saat melihat ikatan seperti simpul mati, Mbah Wahab merasa tidak cocok dan mengusulkan agar ikatan tali sedikit dilonggarkan. Alasannya, karena ulama sebagai pengendali organisasi keagamaan harus luas dan lentur dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Lukisan semakin estetik ketika Kiai Ridwan menambahkan khot Arab yang melintang di bola dunia dan bintang 9. Tulisan khot itu adalah Nahdlatul Ulama. Warna hijau yang dijadikan dasar bendera merupakan warna kesukaan Nabi. Lambang organisasi besar Nahdlatul Ulama yang dibuat oleh Kiai Ridwan memiliki makna yang indah. 5 bintang berada di atas dengan 1 bintang yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW, yang 4 adalah sahabatnya. Di bawah tulisan terdapat 4 bintang yang melambangkan 4 mazhab. Jika dijumlah, semuanya menjadi 9 bintang yang melambangkan Wali Songo. Tali yang melingkari bola dunia menandakan perlunya persatuan di jalan Allah. Tulisan khot yang melintang di jagat itu ditulis ain terbuka
menunjukkan bahwa ilmu itu selalu terbuka dan ulama harus terbuka terhadap kebenaran dan terus belajar sejak dari ayunan hingga wafat, dari Arab ke negeri Cina, agar pikirannya relevan sehingga bisa mendampingi umat. Baru saja Anda mendengarkan Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Dipersembahkan oleh UNUSA, Kampus Unggul, biaya terjangkau, menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru 2025-2026. Info lebih lanjut, klik pmb.unusa.ac.id, WhatsApp 0811 3139 999 atau 0811 350 777 atau telepon bebas pulsa 0800 140 1531.